Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan daring hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi terakhir di KDK di semester ini ya, yaitu materi tentang sistem pelayanan kesehatan. Apa itu sistem pelayanan kesehatan? Sistem pelayanan kesehatan itu adalah usaha yang diselenggarakan secara sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, baik untuk perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dan sistem pelayanan kesehatan ini sangat penting atau menjadi bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Karena melalui sistem ini, tujuan pembangunan kesehatan akan tercapai dengan efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Tapi keberhasilan ini pun tergantung dari masukan-masukannya seperti ada dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapi, apoteker, dan lain-lain. Sebelum mempelajari sistem pelayanan kesehatan, kita harus tahu dulu teori sistem itu ada beberapa komponen, yaitu ada input, ada proses, ada output atau hasil, ada dampak, ada umpan balik, dan juga ada lingkungan, dan yang dimana komponen ini mereka saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Dan yang pertama itu adalah input. Apa itu input? Input itu adalah sebuah masukan untuk berfungsinya sebuah sistem. Di sini, dalam pelayanan kesehatan, yang menjadi input itu adalah satu, tenaga kesehatannya. Yang kedua, potensi masyarakatnya seperti apa. Lalu yang ketiga, sarana kesehatannya. Jadi inilah bagian masukan-masukannya. Kalau misalnya tidak ada tenaga kesehatan, siapa yang akan melakukan pelayanan kesehatan? Kalau tidak ada sarananya, seperti tidak ada rumah sakitnya, tidak ada tempatnya, misalnya tidak ada puskesmasnya, atau ada rumah sakitnya, tapi tidak ada sarana-sarananya, seperti alat-alatnya dan lain-lain, maka itu pun tidak akan berjalan sistem pelayanan ini. Lalu, selain ada input, agar berjalannya sebuah sistem, akan ada yang namanya sebuah proses, yaitu adalah sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini berfungsi untuk merubah suatu masukan menjadi sebuah hasil. Jadi istilahnya kegiatan yang menjadikan si input ini dia bekerja, yang akhirnya akan ada yang namanya sebuah hasil. Nah, prosesnya seperti apa atau kegiatannya seperti apa? Kegiatannya adalah berupa kegiatan-kegiatan kesehatan, pelayanan kesehatan seperti adanya pemeriksaan kesehatan, lalu ada pengobatan, lalu misalnya ada seperti ada pelayanan kesehatan-kesehatan lainnya, kesehatan imunisasi, kesehatan antenatal, atau mungkin perawatan lansia dan lain-lain. Lalu selanjutnya, setelah ada proses, akan ada yang namanya sebuah hasil atau output. Ya, di sini dalam sistem pelayanan kesehatan, hasilnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu adalah hasilnya. Lalu yang selanjutnya ada dampak. Dampak itu adalah hampir sama dengan hasil, tetapi lebih dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah, apa itu dampaknya? Setelah misalnya si rumah sakit ini melakukan kegiatan pengobatan, pelayanan kesehatan, lalu dapatkan hasil, masyarakat datang ke sana, masyarakat misalnya berobat ke sana sembuh. Nah, hasilnya apa dampaknya? Dampaknya itu adalah akan menjadi masyarakat yang sehat dan akan mengurangi angka kesakitan bahkan angka kematian. Karena apa? Tadi pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya setelah ada dampak, kita akan ada namanya umpan balik. Akan kembali lagi ke yang namanya input di sini. Jadi kita balik lagi.
Jadi merupakan hasil yang sekaligus menjadi masukan. Ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam sistem pelayanan kesehatan dapat berupa kualitas tenaga kesehatan yang bisa menjadi input yang selalu meningkat. Jadi setelah ada dampak nih, oh iya seperti ini dampaknya. Atau misalnya dampaknya ternyata kurang bagus. Nah, itu akan ada lagi yang namanya sebuah masukan lagi. Oh, masukannya adalah misalnya tenaga kesehatan dilakukan pelatihan, belajar kembali, atau yang lainnya. Akhirnya, tenaga kesehatan pun si kualitasnya akan selalu meningkat. Nah, sekarang yang terakhir dari sebuah komponen sistem adalah lingkungan. Adalah keadaan di luar sistem sebenarnya yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Seperti apa? Lingkungan geografis atau lingkungan tempat tinggalnya. Dia di mana? Di gunung, di laut, daratan, sebelah mana? Apakah dekat atau tidak dengan tempat pengobatan? Jauh apa tidak? Terus sosial masyarakat. Misalnya kehidupan sosialnya seperti apa? Apakah mereka memiliki pendidikan yang bagus, pendidikan yang kurang, itu kan sangat berpengaruh juga terhadap pelayanan kesehatan. Nanti itu akan kita bahas lagi lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi itu ya, jadi ada 6 komponen dari teori sistem, yaitu ada input, ada proses, ada output, ada dampak, ada umpan balik, dan juga ada lingkungan. Dan semua ini mereka saling berpengaruh dan saling ketergantungan istilahnya. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sekarang kita masuk ke tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama, tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan itu ada yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan, di mana ini ditujukan untuk atau tujuannya adalah untuk meningkatkan status kesehatan. Sasarannya adalah agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat. Di sini contohnya adalah promosi di sini adalah bisa tentang personal hygiene. Cara seperti cara membersihkan diri yang baik seperti apa, cuci tangan, lalu sanitasi tentang kebersihan air, lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan antenatal atau pada ibu hamil, atau pada lansia, dan lain-lain. Pokoknya banyak yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Lalu yang kedua, setelah promosi kesehatan, ada juga tingkat pelayanan selanjutnya adalah yaitu pelindungan khusus. Ini yang namanya khusus berarti tidak ke semua orang. Jadi cuman kelompok-kelompok tertentu saja yang dapat pelindungan. Contohnya adalah anak kecil, mereka ada pelayanan khusus. Seperti apa? Imunisasi. Imunisasi ini kan hanya untuk anak dan balita atau bayi dan balita. Bayi dia mendapatkan imunisasi wajib. Ada DPT, hepatitis, polio, BCG, ada campak, pokoknya sampai mereka usia 9 bulan. Lalu selanjutnya ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja berarti ini dikhususkan bagi orang-orang yang kerja. Contohnya perawat, mereka menggunakan APD atau alat pelindungan diri. Apa saja? Ada sarung tangan, ada masker, atau mereka menggunakan apron, atau juga menggunakan sepatu, menggunakan kacamata, atau di bangunan sama menggunakan topi, sepatu boot, atau mungkin juga kacamata. Pokoknya tergantung tempat kerjanya masing-masing. Lalu selanjutnya setelah perlindungan khusus ada yang ketiga, yaitu adalah diagnosa dini dan pengobatan segera. Diberikan mulai ketika timbulnya suatu gejala. Dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyakit lebih lanjut serta dampak dari timbul penyakit. Jadi ketika ada gejala langsunglah dilakukan diagnosa dini. Apa nih penyakitnya? Oh, si pasien batuk-batuk. Apakah dia misalnya ada flu atau tidak? Maka langsung dilakukan tindakan diagnosa dini, apakah dicek lab atau yang lainnya. Lalu kita berikan pengobatan segera, diberikan misalnya obat batuknya, ada demamnya berikan obat demamnya, pokoknya tergantung gejala yang muncul. Lalu selanjutnya ada pembatasan kecacatan, yaitu dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit tertentu.
Misalnya perawatan yang menghentikan suatu penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, dan mencegah kematian. Jadi di sini lebih kepada tindakan-tindakannya, diberikan obatnya, diberikan misalnya tindakan-tindakan yang lainnya. Pasien yang tidak bisa nafas, kita berikan oksigen. Karena kalau kita tidak berikan dia oksigen, dia dapat kehilangan pernapasan, akhirnya bisa sampai meninggal gitu ya. Lalu yang terakhir adalah rehabilitasi. Dilakukan setelah pasien sembuh. Sangat diperlukan pada fase pemulihan terhadap kecacatan. Misalnya program latihan pada pasien-pasien seperti stroke ya, mereka yang sudah sembuh dari stroke, mereka tetap harus melakukan yang namanya terapi jalan, mungkin dia bicara atau yang lainnya. Itu adalah tingkat pelayanan kesehatan. Jadi ada 5 tingkatan. Lalu selanjutnya ada lingkup pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada 3 lingkup pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tingkat pertama atau primary health service, yaitu di sini pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sini biasanya bisa dilakukan pada masyarakat yang memiliki masalah atau masyarakat yang sehat, seperti pelayanan di puskesmas, di balai kesehatan masyarakat, poliklinik, posyandu, bidan, klinik, dan lain-lain. Yang biasanya mereka tidak usah rawat inap, jadi rawat jalan saja. Lalu selanjutnya tingkat 2 atau secondary health service, diperlukan bagi masyarakat atau klien yang memerlukan perawatan rumah sakit, dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis. Jadi ini lebih meningkat lagi. Biasanya adalah dia harus dirawat inap dan dilakukan perawatan khusus atau diperiksa oleh dokter-dokter spesialis atau dokter yang emang istilahnya lebih daripada dokter-dokter yang dokter umum gitu. Lalu selanjutnya tingkat ketiga adalah merupakan tingkat tertinggi, biasanya membutuhkan tenaga ahli atau subspesialis sebagai rujukan. Misalnya nih contohnya pasien kanker, dia datang ke rumah sakit Cianjur, ternyata dokternya mungkin ada lagi yang lebih subspesialis lagi, ada atau rumah sakit yang lebih khusus lagi untuk kanker. Mereka akhirnya misalnya dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar di Bandung, misalnya di rumah sakit Santosa atau yang lainnya, karena itu emang rumah sakit misalnya khusus untuk kanker, yang dokternya pun memang lebih ahli dibanding dokter yang ada di rumah sakit di Cianjur. Itu maksud dari lingkup pelayanan kesehatan yang ke tingkat ketiga. Lalu sekarang kita masuk nih ke faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Apa saja? Yang pertama adalah ada iptek. Kita tahu semakin kesini iptek itu atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berkembang. Otomatis pelayanan kesehatan pun akan mengikuti itu. Contohnya, dulu yang namanya operasi itu pasti selalu dibedah besar atau dilakukan sayatan besar. Misalnya operasi usus buntu. Itu walaupun operasinya kecil, cuman mengambil umbai cacing, tapi akan dibuka perutnya. Kalau sekarang ada yang namanya operasi menggunakan laser, atau mungkin menggunakan atau misalnya tidak dibuka secara besar gitu perutnya, cuma di luka robek kecil atau dilubangi sedikit. Itu namanya teknologi yang semakin canggih, dan mau tidak mau yang namanya pelayanan kesehatan harus mengikuti itu. Lalu yang kedua adalah pergeseran nilai masyarakat. Beragamnya nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa dapat menimbulkan pemanfaatannya yang berbeda. Misalnya, masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan tinggi, mereka akan lebih sering menggunakan atau lebih sadar tentang pentingnya datang ke pelayanan kesehatan ketika mereka sakit. Tapi sebaliknya, jika pengetahuannya sangat rendah,
Mereka mungkin buat apa datang ke rumah sakit, udah saja datang ke misalnya dukun atau yang lainnya. Jadi kalau semakin banyak orang yang pengetahuannya rendah tentang pengobatan atau kesadarannya sangat rendah, pelayanan kesehatan pun mungkin tidak ada minat, tidak akan ada yang banyak minatnya. Karena kebanyakan minatnya adalah pergi ke dukun atau mungkin ke non medis lah. Lalu yang ketiga, faktornya adalah aspek legal dan etik. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap gangguan penggunaan pelayanan kesehatan akan semakin tinggi pula tuntutan hukumnya. Otomatis, pelayanan kesehatan dituntut harus bekerja secara profesional. Tidak boleh yang namanya asal melakukan tindakan. Lalu yang keempat adalah ekonomi. Udah jelas ya, ekonomi sangat berpengaruh. Kalau misalnya seseorang ekonominya sangat rendah, ketika mereka sakit, mereka tidak mungkin datang ke tempat pengobatan, apalagi mungkin ke rumah sakit, karena mereka misalnya tidak punya uang. Mungkin mereka akan beli obat di warung atau ke dukun, atau bahkan mereka tidak pergi sama sekali berobat. Tapi bagi orang yang ekonominya tinggi, mungkin sakit sedikit mereka akan datang ke pengobatan, check up, dan lain-lain. Lalu sekarang yang terakhir, politik. Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada sangat berpengaruh dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan. Contohnya BPJS dan lain-lain. Itu kan sangat berpengaruh ya terhadap pelayanan kesehatan. Dan BPJS ini kan secara tidak langsung adalah program pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga pelayanan kesehatan. Di sini ada beberapa lembaga dalam pelayanan kesehatan. Mungkin sebagian sudah kita tahu ya. Yang pertama itu adalah ada rawat jalan. Lembaga pelayanan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan, diagnosa dan pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak, serta kronis yang dimungkinkan tidak rawat inap. Jadi pasien datang, berobat, pulang. Ini biasanya seperti klinik kesehatan, klinik dokter spesialis, puskesmas, atau mungkin bidan, dan lain-lain. Yang jelas adalah tempat-tempat pelayanan kesehatan yang tidak memerlukan pasien harus menginap. Itu adalah rawat jalan. Atau poliklinik juga ya kalau di rumah sakit. Lalu selanjutnya ada institusi. Nah, di sini merupakan lembaga yang fasilitasnya cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan. Seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi. Ini lebih lengkap. Dan dia rawat inap. Dan juga mungkin ada bagian-bagian radiologi, laboratorium, bagian-bagian gizi, dan lain-lain. Jadi fasilitasnya cukup lengkap. Lalu ada yang ketiga, hospice. Hospice itu adalah lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang. Ini seperti home care ya. Jadi misalnya si pasien yang sudah lansia, yang sudah sakit parah, lalu mereka menyewa jasa home care, perawat yang tinggal di rumah pasiennya, mereka rawat pasien tersebut sampai mungkin meninggal dengan tenang. Lalu yang keempat adalah community based agency, merupakan bagian dari lembaga yang dilakukan pada klien dan keluarga. Jadi ini bedanya dengan hospice lebih terfokus pada satu pasien itu. Sedangkan kalau community based agency, si perawat atau tim kesehatan ini mereka juga merawat keluarganya juga. Jadi semua dia rawat, dari anak, ayah, orang tuanya, atau mungkin ibu, bapaknya, semua mereka rawat. Jadi dia istilahnya perawat keluarga. Itu maksud dari community based agency. Oke. Materi pelayanan kesehatan telah selesai. Ibu harap semuanya dapat dimengerti dan dapat dipahami. Ini adalah materi terakhir di semester ini. Kita akan ketemu di semester depan dengan materi baru. Mudah-mudahan kita bisa tetap muka seperti biasa.
Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan melalui WA, Telegram, atau mungkin langsung ke ibu juga tidak apa-apa. Pertemuan hari ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.